drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nisrohatut Thoibah, SPDI. Saya adalah sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran di SMA Negeri 1 Kaliwungu pada mata pelajaran PAI kelas 10 dengan materi pokok menghindari akhlak mazmumah. Demikian uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam proses kegiatan pembelajaran kali ini. Coba Mas Ronald untuk bisa memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ya, terima kasih Mas Ronald. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Alia Trihapsari, Alia Khairunisa, Andini, ada ya. Angga, Aprodit, Arif, Ayu Oktavia, Catur, Dia, Eva, Evan, Fauzia, Jaha, Langit, M. Aditya, Royhan, Mariska. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada kesempatan ini satu hal yang perlu kita ingat bersama. Seperti yang sudah Ibu sampaikan berkali-kali pada kalian. Dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad.
Jihad dalam rangka apa? Dalam rangka membuang kebodohan atau menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika kalian sedang melakukan proses pembelajaran, itu diharapkan kalian bisa fokus, bisa memperhatikan dengan maksimal. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa kita dapatkan, bisa kita serap, dan pada akhirnya bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Syukur-syukur setelah kita dapatkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu sudah bermanfaat, insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Itu ya. Ya, itu sekedar motivasi ya. Berikutnya kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah. Akan tetapi sebelum sampai pada itu, coba ingat-ingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang meliputi apa saja? Khauf. Kemudian ada roja. Ada tawakal. Coba siapa yang masih ingat apa itu khauf? Iya, Mas Renal. Khauf adalah perasaan khawatir atau takut seorang hamba atas azab Allah yang akan ditimpakan kepada umat manusia. Iya, pinter Mas Renal ya. Ternyata masih ingat ya. Jadi yang namanya khauf itu adalah perasaan khawatir atau perasaan takut seorang hamba terhadap siksa Allah yang amat pedih yang akan ditimpakan bagi umat manusia. Jadi kalau seseorang itu memiliki rasa khauf, itu berarti dia khawatir. Apakah amal saya itu diterima? Apakah saya itu tergolong orang yang taat dan sebagainya. Sehingga dia berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Itulah yang namanya khauf. Berikutnya roja. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu roja? Iya, Mbak Risel. Roja adalah mengharap ridho, rahmat dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pintar ya. Jadi yang namanya roja itu adalah pengharapan seorang hamba atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki sifat roja itu harapannya hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Itu namanya roja. Dan yang terakhir tawakal. Coba kira-kira siapa yang masih ingat apa itu tawakal? Iya, Mbak Mariska. Tawakal adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari tawakal itu adalah berusaha dulu, kemudian berdoa, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya materi yang sudah diajarkan. Dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu memiliki nilai, memiliki catatan amal kebajikan sebagai bekal kelak di kehidupan yang abadi. Dalam hal ini adalah kehidupan akhirat. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Akan tetapi sebelum sampai pada itu, Ibu bacakan tujuan pembelajaran terkait dengan materi akhlak mazmumah. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian sikap hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad.
Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dalil sikap hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai terkait dengan materi menghindari akhlak mazmumah. Oke anak-anak, sekarang silakan dilihat materi tentang akhlak mazmumah di slide berikut ini. Sekarang akan kita bahas mengenai menghindari akhlak mazmumah atau yang dikenal dengan akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat, hidup itu pada hakikatnya adalah ujian. Allah itu menguji hambanya ada kalanya dalam bentuk kebahagiaan, ada kalanya dalam bentuk kesengsaraan. Ya. Coba dilihat, itu semua adalah kenikmatan Allah yang dilimpahkan oleh manusia. Yang berupa apa? Berupa rizki, uang yang melimpah ruah. Kemudian seseorang juga bisa membangun rumah mewah. Bisa juga membeli mobil mewah. Bisa juga membeli aksesori yang mewah-mewah. Itu semua adalah karunia Allah yang pada hakikatnya adalah ujian bagi manusia. Begitu pula ada yang diuji dengan kesengsaraan. Tidak bisa makan, tidak bisa mencukupi kebutuhan keseharian, tidak bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar. Kemudian tertimpa masalah, terus itu pun juga ujian. Nah, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara menyikapinya? Ya, seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, berikutnya. Menghindari akhlak mazmumah yang pertama adalah sikap hidup berfoya-foya. Apa itu foya-foya? Foya-foya dapat diartikan sebagai sikap menghambur-hamburkan uang dengan tujuan untuk bersenang-senang. Contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya seperti apa? Menghambur-hamburkan uang, punya uang banyak. Contohnya seperti apa? Suka pergi ke diskotik, suka minum minuman keras, kemudian suka bermaksiat. Itu adalah contoh menghambur-hamburkan uang dalam kemaksiatan. Contoh lain lagi, mengonsumsi atau mengoleksi barang-barang sesuai dengan keinginannya atau tergolong hobi ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Mbak Mariska sudah punya sepatu berbagai merek, ada merek Napoleon, ada merek Pakalolo, ada merek Gucci, berbagai merek semuanya dibeli. Kemudian dikoleksi di lemari, di almari ya, sampai berderet-deret. Itu juga tergolong pemborosan. Ya, selama kita sudah memiliki barang buat gonta-ganti tidak masalah, tetapi tidak perlu mengoleksi yang banyak karena itu tergolong pemborosan. Seperti itu ya. Begitu juga dengan orang-orang yang suka aksesori berupa kerisnya sampai serumah ya. Itu juga tergolong pemborosan. Jadi yang diinginkan Allah di sini adalah ketika manusia dilimpahi anugerah rizki, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Nah, kenapa pemborosan itu dilarang? Allah di dalam Quran surah dalil. Di dalam surah Al-Isra ayat 26,
itu sudah terlihat secara tersurat bahwa Allah melarang pemborosan. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabil. Wala tubazzir tabdzira. Nah, di sini sudah terlihat wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya. Wal miskina dan orang miskin. Wal miskina dan orang miskin. Wa ba'nas sabil dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kebaikan. Contohnya seperti kalian, ini tergolong anak-anak yang sedang berjihad. Ketika sedang kehabisan bekal, boleh untuk diberi bantuan atau sedekah. Dan yang terakhir ada kata-kata wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menggunakan hartamu atau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi ditegaskan dalam firman Allah wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang suka boros. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Lah ini. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya diantaranya ada membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tidak butuh, nggak usah dibeli. Kalau butuh, baru kita beli. Beli pun juga sesuai dengan kebutuhan. Tidak usah terlalu boros. Berikutnya, membiasakan hidup sederhana. Rasulullah itu selalu memberikan contoh kesederhanaan dalam kehidupan. Berikutnya ada banyak mengingat Allah. Kalau kita sering mengingat Allah, insya Allah kita akan memanfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian sering berintrospeksi, sering menilai diri sendiri. Apakah sifat kita, sikap kita itu sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum? Kalau kita masih boros, masih suka menghambur-hamburkan uang, itu pertanda bahwa kita adalah orang yang melampaui batas. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, memilih teman bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Orang yang suka melampaui batas. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, itu adalah sikap hidup berfoya-foya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang dilanjutkan dengan sikap riya dan sum'ah. Riya itu bisa diartikan sebagai, kalau bahasa kita, pamer, ya, atau memperlihatkan amal soleh kepada selain Allah. Sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan amal kebajikan kita kepada orang lain. Jadi kalau riya itu memperlihatkan, sedangkan sum'ah itu memperdengarkan. Apakah itu akhlak yang baik? Oh tidak. Akhlak itu tergolong akhlak tercela yang wajib kita hindari. Berikutnya dalil tentang larangan riya dan sum'ah. Nah, di sini sudah terlihat Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk bersikap riya dan sum'ah. Hadisnya bagaimana? Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi." Barang siapa beramal soleh karena sum'ah, maka Allah akan mengenalnya sebagai orang yang sum'ah.
Barang siapa yang beramal karena sum'ah, maka Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Berikutnya, wa may yura'i yura'illahi bih. Barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan menjadikannya dia dikenal sebagai orang yang suka riya. Jadi ini sudah jelas banget bahwa riya dan sum'ah itu adalah suatu larangan. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya, 1, memahami hakikat sumber munculnya riya. Kita introspeksi, menilai diri. Kenapa saya kok muncul riya? Kenapa saya sum'ah? Apakah ada yang saya banggakan? Nah, ingat bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada kita, entah itu berupa harta benda, kemudian jabatan, itu semua adalah titipan yang tidak boleh kita pamerkan kepada orang lain. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, meluruskan niat dalam beramal soleh. Ketika kita ingin beramal soleh, luruskan niat. Karena segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu kembali kepada niatnya. Jadi kalau sampean ingin beramal soleh, luruskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan yang terakhir, tidak menampakkan kebaikan. Jangan sekali-kali menampakkan kebaikan dengan harapan untuk riya ataupun sum'ah. Itu semua adalah perilaku yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sangat merugikan dan memunculkan dosa bagi si pelaku. Oke, berikutnya takabur. Takabur adalah sifat sombong. Ya. Ingat lagi, segala yang dianugerahkan Allah kepada kita itu semata-mata titipan. Jabatan, mobil mewah, anak cantik, kemudian istri cantik, suami ganteng, itu semuanya adalah titipan. Tidak boleh kita sombongkan. Kita perlihatkan kepada orang lain. Karena itu suatu larangan. Dalil mengenai larangan sikap takabur, dalil tentang larangan sikap takabur. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhkurna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Coba dilihat, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ketika disuruh bersujud kepada Adam, mereka mau. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi sikap sombong itu dimiliki oleh iblis. Wa aba wastakbar. Aba wastakbar. Ia menolaknya, wa kana minal kafirin, dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Berikutnya, cara menghindari sikap takabur. Cara menghindari sikap takabur yang pertama adalah tidak merasa paling benar. Kemudian yang kedua, terbuka menerima kritikan. Yang ketiga, tidak memamerkan kekayaan. Yang keempat, tidak membanggakan nasab atau keturunan. Dan yang paling akhir adalah terbiasa mengucapkan tolong,
terima kasih. Lah, itu semua adalah sifat-sifat terpuji. Kebalikannya dari sikap takabur atau sombong. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, setelah melihat tayangan dari slide berikut, anak-anak sekarang bisa mengondisikan membuat kelompok belajar, kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 atau 9 anak. Ini kelompok dibuat 4 ya. Dan nanti dari masing-masing kelompok itu ada salah satu yang menjadi tutor. Silakan anak-anak membuat kelompok. Oke anak-anak, terima kasih sudah membuat kelompok. Coba diperhatikan, untuk kelompok 1, mana? Oke, kelompoknya Mbak Risel itu mendapatkan tugas menghindari akhlak mazmumah yang berupa sikap hidup berfoya-foya. Nanti minta tolong Mbak Risel sebagai tutor untuk menyampaikan materinya. Kemudian kelompok 2, mana? Ya, kelompoknya Mas Ronald. Mas Ronald nanti juga sebagai tutor untuk menyampaikan materi ya. Kemudian kelompok 3, mana? Ya, kelompoknya Mbak Mariska. Nanti Mbak Mariska bertugas sebagai tutor penyampai materi. Berikutnya kelompok 4. Ya, kelompoknya Mbak Maila. Mbak Maila juga nanti jadi tutor untuk menyampaikan materi. Coba saya ulangi untuk materi yang pertama. Kelompok pertama adalah sikap hidup berfoya-foya. Kemudian kelompok 2, Ria dan Sum'ah. Kelompok 3, sikap takabur. Dan yang paling akhir, kelompok 4 adalah sikap hasad. Silakan anak-anak melakukan diskusi dulu. Setelah itu perwakilan dari kelompoknya masing-masing, tutornya menyampaikan materi. Silakan. Coba bukunya dibuka. Bab menghindari akhlak mazmumah. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Untuk masing-masing tutor persiapkan untuk menyampaikan materi kepada kelompoknya. Diawali dengan kelompok pertama, Mbak Risel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrisna Fitrina, absen 2002 sebagai tutor sekaligus mewakili presentasi dari kelompok kami. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai menghindari akhlak mazmumah. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian akhlak mazmumah sendiri adalah akhlak atau perilaku tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta mendatangkan dosa. Macam-macam akhlak mazmumah diantaranya 1. Sikap hidup berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya-foya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menghibur yang bukan uang untuk tujuan bersenang-senang. Menurut Mujahid Rodatul-An, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat takdir. Dalilnya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk keadilan maupun yang dipendam, berarti ia memiliki sifat takdir. Menurut Abdullah bin Mas'ud, takdir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Adapun dalil tentang sifat takdir, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atidul qurba haqqahu wal miskina wa minas sabil wa la tuqdir tabdir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus dulu ya. Ya, sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan Mas Ronald untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Tolga Salbida. Dunia saya di sini akan memberikan hasil diskusi mengenai lihat dan sifat. Pengertian dia adalah melakukan perbuatan tersebut agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan kemudian atau apresiasi. Sedangkan sifat adalah melakukan perbuatan tersebut agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan kemudian atau apresiasi. Macam-macam pria dan sifat. Dalam niat, karena ada sejak awal perbuatan, bahkan sebelum berbuat. Dalam perbuatan untuk ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Dalil sikap pria dan sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama'a sama'a Allahu bihi wa man yura'i. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal karena Allah, Allah akan menjadikannya dikenal semua. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena Dia, Allah akan menjadikannya dikenal Dia. Cara menghindari sikap pria dan sifat. 1. Memahami hakikat sebarang munculnya Dia, meluruskan niat dalam beramal soleh, dan tidak melakukan kebaikan. Terima kasih untuk itu materi saya. Jika ada yang menjawab, silakan bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Mas Alanu, merasa dipergunakan dalam melakukan kebaikan. Setiap umat Islam harus menjauhkan dari sikap sifat karena amal kebaikannya hanya untuk Allah. Berbuat kebaikan memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa yang harus Anda lakukan agar terhindar dari sikap sifat? Terima kasih. Saya ingin menjawab. Cara menghindari sikap bid'ah adalah 1. Meluruskan niat, semua amal tergantung kepada niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Dan yang terakhir, memperbanyak rasa syukur pada beratnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu ya. Terima kasih Mas Ronald. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan Mbak Mariska untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska. Saya sebagai tutor kelompok 3 akan memaparkan materi dari kelompok saya, akhlak mazmumah, takabur. Pengertian sikap takabur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa dirinya mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Takabur juga bisa diartikan sebagai sifat sombong yang merasa dirinya sendiri lebih besar dan lebih sempurna dari yang lain. Tanda-tanda orang takabur: suka memuji dan membanggakan diri sendiri, merendahkan orang lain, gemar mencela orang lain. Terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takabur. Yang pertama, takabur lahir. Takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat. Takabur batin. Takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat. Dalil tentang sikap takabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Mariska. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan Mbak Mela untuk menyampaikan diskusinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia sebagai member dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang sikap dasar. Kemudian dari sikap dasar disebut juga dengan perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Orang yang merasa telah menentang Allah SWT dalam beberapa hal, yaitu membenci nikmat Allah SWT kepada orang lain, tidak rela atas karunia Allah SWT terhadap dirinya, pikir atas apa yang dianugerahkan Allah SWT dan mengikuti pengaruh menghinakan dari iblis. Kemudian dalil tentang sikap hasan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasana kama ta'qulun hadhihi al-qalb." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah sikap hasad karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Cara menghindari sikap hasad, yang pertama meyakini bahwa Allah SWT Maha Adil. Kedua, menambah banyak teman bukan musuh. Tiga, menyadari dampak buruk dari sikap hasad. 4, syukur nikmat. Dan terakhir, mengembangkan sikap belas kasih. Sekian materi dari saya. Apabila Ya, terima kasih Mbak Mela. Yuk, dikasih aplaus dulu. Oke, diskusi sudah berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah para tutor juga bisa menyampaikan materinya dengan jelas. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali anak-anak yang bertanya kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan. Oke, pada kegiatan akhir ini Ibu memberikan kesimpulan bahwa menghindari akhlak mazmumah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena akhlak mazmumah itu dapat merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain, juga bisa mendatangkan dosa. Coba anak-anak diperhatikan, ini ada tugas bagi kalian. Ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini setiap kelompok silakan mengisi soal-soal yang ada di LKPD. Nih. Ya. Coba diisi ya soal-soal yang ada di lembar kerja. Yuk, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah jadi bisa dikumpulkan. Ya, silakan waktu pengerjaan soal-soal sudah selesai, silakan anak-anak mengumpulkan LKPD-nya. Oke, itu tadi adalah kesimpulan pada materi menghindari akhlak mazmumah. Oke anak-anak, sebagai refleksi akhir, karena anak-anak sudah belajar tentang menghindari akhlak mazmumah, itu harapannya anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan, bahwa akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Seperti hidup berfoya-foya, janganlah kita melakukan foya-foya. Seperti ria dan sum'ah,
Jangan sekali-kali kita melakukan sikap ria dan sum'ah. Begitu juga dengan takabur dan hasud. Berikutnya evaluasi, silakan anak-anak melihat buku paket halaman 30 itu sebagai tugas evaluasi, dikerjakan di rumah, kemudian pada pertemuan mendatang kita bahas. Seperti itu ya. Oke, yang paling akhir untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar masih pada materi akhlak mazmumah, akan tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Jadi tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah, dan yang kedua peserta didik diharapkan bisa membuat konten yang berhubungan dengan menghindari akhlak mazmumah. Seperti itu ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga materi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita berdoa dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah